Kita kembali lagi, Kamas Bayu Tulur semuanya masih di kawasan Legian. Kali ini aku nemu penginapan yang murah banget, hostel murah. Harganya cuma 93.000. Ini persis deket banget dengan Ground Zero Bali atau mungkin ini Bom Bali ya. Tugu peringatan Bom Bali lah. Ini deket banget dengan area pusat Legian lah yang jelas ya, karena ada tepat di Jalan Raya Legian nomor 8 Kuta. Bahkan kalau mau ke kawasan Popis Lane, ke Pantai Kuta tuh kayak kita jalan 5 menit. Pantai Legian juga sama gitu ya. Ini recommended banget untuk Kamas Bayu Tulur semuanya. Dan again, ini aku cuman ketemu 3 atau 4 orang Indonesia, selebihnya bule semua. Jadi M Boutique Legian Hostel Bali ini beneran aku rekomendasikan. Kalau sekali lagi Kamas Bayu Tulur semuanya pengen banget explore area Legian, kita langsung masuk aja. Ini kawasan receptionnya ternyata lengkap. Kalau kita mau beli air mineral dingin, kemudian bir, itu juga komplit. Di sini bisa langsung self service, kita langsung bayar aja di kawasan reception. Ini juga lengkap, ada mie instan, ada pop mie, makanan ringan itu komplit gitu. Karena di sini juga ada kayak mini lounge atau mini cafe yang kita bisa ngopi ya. Ketika nggak nginep di sini juga oke. Nih harganya juga masih affordable lah pokoknya untuk kawasan Legian ya. Karena kan kita tahu gitu kawasan Legian tuh jarang banget ada yang murah gitu. Tapi ini di sini hitungannya murah. Kamas Bayu Tulur semuanya. Lumayan spacious dan juga luas untuk kondisi receptionnya. Jadi ini kalau mungkin kita check-innya bareng, kayaknya nggak akan mungkin desak-desakan meskipun ini kelihatannya selasarnya kecil banget dan juga sempit. Dari area reception ini juga kalau kita kepengen banget ngeprint ya kan, ini kayaknya bule sih yang sering untuk mungkin mau extend visa segala macam, nanti bisa dibantu sama petugasnya untuk ngeprint aneka kebutuhan begitu. Ini yang tadi aku bilang ya, untuk lobbynya lumayan luas dan adem. Dari lobby kita langsung masuk, sebelumnya nanti kita explore naik ke lantai 2 atau 3 atau 4. Ini deket dengan area lobby sudah ada dapur dan juga komunal areanya nih yang aku suka ya. Penginapan sih harganya 93 ribuan. Ini lengkap dengan dapur kalau kita kepengen banget masak. Tapi ini again ya, self service. Setelah masak, beberes apapun tuh harus sendiri, langsung dicuci sendiri ya. Lengkap, ada microwave, kemudian ada toaster, kemudian air panas, kemudian air es. Lengkap juga free flow, teh, kopi, air mineral gitu. Ada kulkas juga kalau mungkin kita belanja mau masak sendiri juga bisa. Karena kemarin banyak sih bule-bule yang juga mereka kayak nyetok gitu loh, nyetok sayur, nyetok buah untuk nanti bikin sarapan, bikin makan siang sendiri, dan kebanyakan healthy. Aku baru pertama sih ngerasain ya, ketika aku nginep di sini ketemu sama turis asal Perancis, ya kan, pagi-pagi dibuatin gitu sarapan omelet dicampur sama alpukat. Pertama ususnya bergejolak dong pasti. Langsung ini juga ada komunal areanya lumayan luas. Di sini ada beanbag kalau kita mau tiduran di lantai juga bisa. Ada TV yang meskipun ini kayak nggak guna juga ya. Kemudian ini lucu sih, kelinci tapi dari bahan kayak recycle gitu. Kemudian ini ada tata cara kalau kita mau nyalain TV dan Netflix ya. Ada Netflix di sini, ingat-ingat. Ini ruang makannya. Kemudian ini yang kalau mau baca-baca atau mungkin mau kerja work from hostel. Karena kebanyakan di sini ada tamu long stay juga tuh. Dia udah kayak 2 bulan ada di hostel ini ambil kerja ya. Pantes ya. Banyak bule-bule di Bali, tapi kemarin ada yang dibilang bule siluman, nginepnya di mana? Ternyata di sini nih. Begini nih, nggak ngerti ada laporannya ke PHRI atau nggak ngerti ya. Tapi kita langsung cek aja ke lantai 1 tadi bed, kemudian lantai 2 juga ada bednya, lantai 3 ada bed, dan lantai 4 nanti akan ada rooftop, kita sebutannya kayak cafe gitu di rooftop, tapi juga masih belum beroperasi juga. Tapi kita naik dulu ya. Ini kebetulan aku dapat di lantai 2. Ini lantai 1. Oh, aku lantai 1. Sorry, Kamas Bayu dulu semuanya. Cuma naik 1 lantai. Kemudian tadi di depan kamar udah ada kalau kita mau ngejemur segala macamnya. Dan kita langsung masuk ke kamar. Ini seperti ini penampakan kamarnya. Begitu. Ini aku salah masuk deh kayaknya. Ini yang bener kamarku. Nomor 114. Ini tangga kalau kita mau naik lumayan kokoh tangganya, jadi aman-aman aja sih. Aku tidak merasa kesusahan gitu untuk naik atau turun, karena kebetulan ini depannya juga kayak sempit, jadi bisa kayak kaki kiri
tanggaku kaki kanan itu di tangga depan ya kan. Kayak gini kasurnya ukuran 100, ini juga sama, selimutnya tebel, AC-nya juga ada 2 sentral. Mungkin satu dimatikan ketika siang, tapi malam itu juga dihidupkan. Nih, kalau buka loker itu kita dikasih gelang. Untuk ngebuka loker ini juga lumayan luas gitu kopernya. Kalau bawa tas ransel atau tas backpack 10 liter tuh masih bisa masuk sih. Meskipun rata-rata ditaruh di depan kayak gini tuh, yang bawa koper segala macamnya. Dalamnya kita dapat gantungan, kemudian ada hanger. Ini untuk kegantung handuk yang basah. Tapi meskipun handuk basah tuh ditaruh di luar semua sih. Bantalnya dong dapat 2, selimutnya tebel, handuknya juga dapat. Ini juga bersih gitu. Wangi selimutnya, aku nggak berasa kayak bau keringet bule sih. Meskipun untuk kamar sih aromanya aroma bule banget gitu. Dan kalau nggak salah di sini aku nggak nemu tamu Indonesia, semuanya bule. Nggak ngerti sih, karena aku papasan, bahkan ketika makan pun ya cuman ngeliat doang gitu loh, nggak ngobrol dengan sesama tamu Indonesia, nggak ngerti. Padahal udah mencoba seramah mungkin, tapi mungkin mereka modenya mode liburan kali ya, jadi malah justru sesama tamu Indonesia tuh kayak udah cuek aja gitu. Kayak gini penampakan kamarnya, ini unik. Dan again experience hotel sebelumnya aku juga ngerasain di sini. Jadi mungkin karena kanan kiri itu bar gitu ya, ada yang mungkin datang dalam posisi mabok segala macam dan mereka langsung bercocok tanam tuh di pots. Nggak ngerti sukarela pot siapa gitu, tapi tengah malam tuh bunyi pakpok kembali terdengar gitu. Ini juga experience baru lagi, seliar itu ternyata Bali sekarang ya. Dan beneran sih aku ngerasain juga, ya terganggu sih enggak ya, karena mungkin mereka juga agak manners, nggak terlalu mengeluarkan suara yang berisik, cuman ya itu tadi pakpoknya tuh kayak berasa kedenger gitu Kamas Bayu Tulur semuanya. Ini posisi meja kalau dipakai kayak gitu, dapat juga colokan. Ini ada yang kaki 3, ada yang kaki 2, kemudian ada saklar, dan di atas itu juga ada banyak pilihan kalau kita kepengen banget ikutan open trip. Nah ini juga udah disediakan nama hotel, nanti tinggal ngubungin aja reception mau seperti apa. Ini posisi kalau diturunkan tuh pemandangan, kalau tirainya diturunkan kelihatannya sih tertutup ya, padahal enggak juga. Kalau kita nyalakan lampu dalam dari luar tuh masih bisa kayak kelihatan gitu loh, kita kayak siluet kita lagi ngapain. Jadi kita tahu tuh yang satu kamar, satu pots dipakai satu orang atau ada pengunjung di potsnya tuh kelihatan kalau misalkan kita nyalakan lampu dari dalam kamar. Tapi kalau gelap itu nggak kelihatan sih Kamas Bayu Tulur semuanya. Dan again ya, aku juga mungkin Kamas Bayu Tulur semuanya juga ada yang ngerasain experience yang sama gitu, baru merasakan pots itu dipakai untuk bercocok tanam padahal single occupancy, dan itu tidak diingatkan oleh reception. Aku nggak ngerti karena mungkin ini kan jauh ya, reception cuma di bawah, dan bahkan ketika check-in pun kita tidak diantar gitu sama petugas. Jadi kayak mereka bisa seenaknya aja para bule-bule ini. Coba tulis di kolom komen kalau mungkin menemukan experience yang sama gitu ya. Ini posisi kamar kalau kita tutup lampunya kita matikan, kemudian tirai kita tutup tuh masih bisa tuh ngelihat yang lalu lalang tuh siapa aja tuh. Jadi ini sebenarnya sih tirainya nggak safety atau nggak private amat ya Kamas Bayu Tulur semuanya, tapi so far nginep di sini menyenangkan sekali, apalagi yang kanan kiri legian itu bar gitu ya. Jadi beneran bisa merasakan nightlife ya di Bali, meskipun ini adalah salah satu daerah yang tahun 2002 tuh beneran porak-poranda karena bom Bali, tapi semasif itu pembangunannya dan juga oke lah pokoknya. Semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi ya. Kita langsung geser ke sebelah kamar persis. Ini ada kamar mandi. Ini totalnya ada 3 shower, kemudian ada 2 kloset, kemudian ada hair dryer. Ini kaca gede juga, dan yang tadi aku bilang karena banyak tamu long stay, jadi mereka udah kayak berasa kamar mandinya sendiri gitu loh. Semua toiletries itu ditaruh di situ. Oh sorry, bahkan ada 4 nih. Ada 4 shower, nanti juga yang sebelah kanan itu ada 4 toilet. Ini air panasnya juara sih. Ini yang tadi aku bilang ya, toiletnya juga 4, jadi terpisah tuh, toilet sendiri, kamar mandi sendiri, tapi yang jelas wastafel-nya itu ada di setiap kamar mandi atau di setiap toilet. Nah ini kayak gini untuk toiletnya.
bersih sih, karena petugas juga aku lihat sering banget ngecek kok. Tenang aja, Kammas Bayu Tulur semuanya. Nah ini juga cowok cewek campur, jadi mungkin untuk kenapa tidak ada tamu Indonesia mungkin ini kali ya, karena untuk ukti-ukti males gitu kalau kamar mandi toiletnya campur. Nah ini karena campur, karena posisi kamar juga mix, nggak ada kamar female atau male, jadi it's okay lah gitu. Kita langsung naik yuk ke lantai 3. Ini bisa dibilang salah satu excitement yang ditawarkan oleh M Boutique Hostel Legian. Sekali lagi aku dapat di harga cuman 93 ribuan. Aku taruh link pembelian nanti di Traveloka. Mana tahu bisa dapat harga murah sama kayak aku juga. Ini adalah lantai 4-nya communal area sekaligus ada rooftop area. Di sini kalau kita nggak makan-makan, sarapan, malam-malam juga mungkin bisa minum di sini ya, sampai ke blinger juga silakan. Nanti biasanya ke pots lagi, bercocok tanam lagi. Kalau ngeklik di sini ya kan. Ini keren pemandangannya sih karena Legian ya, nggak kelihatan pantainya, tapi ya beneran kawasan Legian view-nya udah gitu aja. Tapi ini menyenangkan sih, lumayan luas, bahkan di sini ada bar. Tapi aku nggak tahu sih malam tuh kayak tutup kok. Aku juga kesini malam tuh nggak ngelihat apa-apa. Jadi ini cocok kalau misalkan pengen banget mingle mungkin malam-malam gitu habis explore Bali, kemudian explore kawasan Kuta, kawasan Legian, kawasan Popis. Males gitu ya, anak-anak introvert juga kalau ke bar tuh males, bisa minum ngecil-ngecil di sini juga oke. Pemandangannya juga oke sih ini. Kerasa ya meskipun ini gerah banget ketika aku nge-shoot ini. Tapi beneran aku rekomendasikan sekali lagi untuk Kammas Bayu Tulur semuanya yang pengen banget explore area Legian, silakan bisa pilih aja M Boutique Hostel Legian di Bali dengan view yang oke punya, kemudian harga yang murah, ketemu dengan banyak turis yang mungkin punya vibe yang sama gitu ya. Silakan bisa pesen aja. Dan ini posisi di malam hari. Ada single Ready to Mingle, itu adalah kayak tagline-nya, karena depan itu udah jalan Legian, kanan kiri udah pub gitu ya, banyak bar, jadi oke-oke aja. Kalau mungkin yang pengen merasakan suasana lebih, silakan sekali lagi booking M Boutique Hostel Legian Bali. Ketemu lagi minggu depan ya, Kammas Bayu Tulur semuanya.